Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Elvi Oktaviani, CGP Angkatan 11 dari UPT SD Negeri 01 Sungai Rumbai, Kabupaten Darmasraya. Pada video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Merupakan suatu usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mendukung murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap anak itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan interaktif, dan lain-lain yang sangat berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid beda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Pada kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Pada minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk melibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada profil belajar murid ada 4 kategori. Yang pertama lingkungan, budaya, kecerdasan majemuk, dan gaya belajar. Adapun kebutuhan belajar murid dapat beridentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal, atau yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Selanjutnya, guru berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapor sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan sumatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran yang pertama, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pada diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Sehingga mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Sedangkan pada diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kira-kira, adakah ketertarikan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan dengan modul 2.1. Yang pertama, pada modul 1.1 dengan modul 2.1,
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.2 dengan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pada modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Pada modul 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran antara guru dan murid, ada kesempatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.